Baiklah anak-anak, kita sekarang fokus ke bagian struktur kalimatnya ya, tata bahasanya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana penggunaan how many dan how much ya. Apa bedanya? Baik how many dan how much itu ya, itu yang artinya berapa banyak, digunakan untuk menanyakan jumlah ya. Berapa banyak digunakan untuk menanyakan jumlah. Oke, seperti contoh di atas ini ya, di dialog yang tadi kita sudah saksikan ya. Ada dialog nih, how many visitors are there in the zoo? Ya. Ada berapa banyak pengunjung? Ya. Ada berapa banyak pengunjung di kebun binatang? Oke, kemudian jawabannya there are a few visitors in the zoo. Ada beberapa pengunjung di kebun binatang. Kemudian contoh kedua yaitu how much water do the horses drink? Berapa banyak air yang diminum oleh kuda itu? Jawabannya they drink a lot of water. Mereka minum banyak air. Oke, cara penggunaannya how many itu digunakan untuk menanyakan jumlah dari kata-kata benda yang bisa dihitung. Nah, ini tolong digarisbawahi ya, yang bisa dihitung. Misalkan desk, chair, ya, deer, horse, monkey, ya, yang bisa dihitung. Ya, seperti meja, kursi, ya, rusa, kuda, monyet, dan benda-benda atau binatang-binatang lain yang bisa kita hitung. Sedangkan how much itu digunakan untuk menanyakan jumlah ya, sama dari kata-kata benda yang tidak bisa dihitung, misalkan water, rain, money, food atau drink ya, air, hujan, uang, makanan dan minuman. Ya, jadi kita udah jelas nih, how many itu untuk menanyakan jumlah benda yang bisa dihitung. Oke, kalau how much itu menanyakan benda yang tidak bisa, yang tidak bisa dihitung, ya. Nah, kemudian kalian pasti timbul pertanyaan nih, kemudian membedakannya bagaimana ya? Cara membedakannya itu mudah ya. Kalau countable itu ya, kalau countable itu kata bendanya bisa disandingkan dengan langsung angka ya, misalkan 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi ya. Oke, ini masih menjadi satu kalimat yang bisa dipahami ya. Tapi kalau uncountable noun itu mereka mempunyai istilahnya ukuran tersendiri ya. Misalkan makanan ini, satu piring makanan ya. Kita tidak bisa menyebutkannya satu makanan. Kemudian air ya, itu ada ukurannya sendiri ya. Satu ember air misalkan, dan kita nggak bisa menyebutkannya satu air. Kemudian rambut juga ya, misalkan ada satu helai, 2 helai. Nah, kita nggak bisa menyebutkannya satu rambut. Kemudian uang ya, ini yang sering pemahaman ya. Kalau uang itu memang bisa dihitung, cuman kalau dalam struktur bahasa Inggris itu tidak bisa dihitung. Masuknya ke kategori benda yang tidak bisa dihitung, karena kita nggak bisa nyebutin satu uang, 2 uang, 3 uang kan, yang ada Rp2.000, Rp3.000 dan seterusnya. Nah, itu cara mudah membedakan antara benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung ya. Oke, kemudian untuk bagaimana cara membentuk kalimatnya. Oke. Masih di present tense ya, kita kalimatnya masih dibagi dua, itu kalimat nominal ya, kalimat nominal dan kalimat verbal ya. Kalimat nominal masih ingat kan, kalimat yang tidak ada kata kerjanya ya, yang tidak ada kata kerjanya. How many visitors are there in the zoo? Nah, ada berapa pengunjung yang ada di kebun binatang tadi? There are a few visitors in the zoo. Ada beberapa pengunjung di kebun binatang. Nah, kita lihat di sini, ini kalimat ini tidak mempunyai kata kerja sama sekali ya, tidak ada action verb di dalamnya. Kemudian biasanya yang menanyakan jumlah itu biasanya how many visitors are there ya, menggunakan kata-kata are there. Are there itu ada ya. Misalkan kalau Bapak bertanya kembali, how many students ya, how many students are there, seperti itu ya. Ada berapa siswa? Nah, ini bisa kita tambahkan
Misalkan how many students are there in the class? Misalkan seperti itu ya. Ada berapa siswa yang ada di kelas sekarang? Itu. Nah, jawabannya itu selalu menggunakan pola ya. Selalu menggunakan pola there are ya. There are. Ya, ingat anak-anaknya? There are dia. A few student, bisa kalian pakai few student ya. Student ada beberapa siswa, dan ini menggunakan S ya, menggunakan S karena jamak. There are few student in the classroom. Misalkan jawabannya seperti itu. Nah, ada contoh lain, misalkan how many ya. How many, misalkan kita hitung lagi how many chairs ya. Ada berapa kursi yang ada di kelas misalkan. How many chairs ya, jangan lupa ini menggunakan S ya karena banyak. How many chairs, oke. Kemudian menggunakan are dan there seperti ini. How many chairs are there in the class? Polanya seperti itu selalu ya. Kemudian jawabannya juga apa? Pastinya there are. Misalkan there are 10 chairs ya. Ada 10 kursi misalkan yang ada di kelas itu, in the class. Ya, jadi kesimpulannya nih untuk yang how many, polanya untuk nominal itu menanyakan jumlahnya selalu how many are there. Kemudian diikuti kata bendanya ya. How many are there? How many kata bendanya dulu, maaf. How many kata bendanya dulu. Kemudian are there seperti itu. Kemudian ditambahkan oleh kata keterangan waktu atau keterangan tempat yang lainnya ya. Misalkan kalian bisa list how many pencils, misalkan are there, ada berapa pensil, seperti itu. Atau how many pens are there, seperti itu ya. Dan jawabannya juga selalu there are ya. Misalkan Bapak mau jawab bagian ini, jawabannya there are ya. A few pencils in my bag, misalkan seperti itu. Bapak mau jawab ini, there are a few pens inside my bag, misalkan ya. Jadi polanya ini seperti ini selalu ya. How many, kemudian nouns dan are there, dan jawabannya juga there are ya. Ingat ya, ini polanya. Baik, bagaimana kalau misalkan yang kalimat verbal ini, seperti pada contoh kalimat tadi ya, how much water that the horse drink. Ya, ini ya, how much water do the horses drink. Berapa banyak air yang kuda-kuda itu minum? They drink a lot of water. Mereka minum banyak sekali air. Nah, kalimat verbal ya, kalimat verbal di sini menggunakan how much ya. Ini polanya selalu seperti ini. Oke. How much uncountable noun do, does, subject dan verb 1 ya. Kalian lihat contohnya di sini, how much money do you need? Seperti itu. Ya. Oke, kemudian di sini ada how much water does the animal drink? Ya, polanya mengikuti ini sama ya, how much. Ya, kemudian kata benda yang tidak bisa dihitungnya, oke. Kemudian pemilihan kata bantu do atau does, oke. Kemudian subjeknya, ya. Kemudian kata kerjanya, seperti itu selalu ya. Sama dengan kalimat ketiganya juga ya, how much sugar do you want? How much, kemudian kata bendanya, kata bantunya, subjeknya, dan kata kerjanya, seperti itu. Ya. Jadi polanya itu sama, mengikuti kalimat verbal. Jadi intinya adalah kalau Bapak boleh ambil kesimpulan ya untuk ini, bahwa kalimat, kalau kita ingin menanyakan kalimat verbal itu menggunakan kata bantu do dan does ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kalian paham ya.